Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk saudara-saudara yang setia membuka video kami, menekan subscribe-nya dan menekan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesehatan lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai keselamatan, kesejahteraan, serta kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Saudara pendengar, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila suatu kaum duduk sambil berzikir kepada Allah, maka mereka itu dikelilingi malaikat dan diliputi rahmat. Juga turunlah ketentraman atas diri mereka. Orang-orang yang ikut berzikir itu disebut Allah di antara malaikat-malaikatnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas disebutkan, apabila suatu kaum duduk sambil berzikir, itu berarti banyak orang yang duduk dan zikir bersama-sama. Dengan kata lain, mereka melakukan zikir itu secara berjamaah. Dari hadis di atas jelaslah bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kita zikir secara bersama-sama. Dengan demikian, salah besar jika zikir bersama itu bid'ah. Sebab sekalipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jarang atau bahkan tidak melakukannya, tetapi membolehkan zikir berjamaah. Dalam hadis di atas juga ditegaskan bahwa orang yang zikir berjamaah itu dikelilingi para malaikat dan diliputi rahmatnya. Diturunkan pula ketentraman atas diri mereka. Mungkin ada yang bertanya, apa buktinya? Malaikat adalah makhluk gaib yang kehadirannya tidak terdeteksi. Begitupun dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, tidak terlihat oleh mata. Jadi, bagaimana kita harus mempercayainya? Kehadiran para malaikat dan turunnya rahmat Allah itu bisa kita deteksi dari perilaku para peserta zikir itu sendiri. Antara lain, pertama, orang-orang yang biasanya malas berzikir, dalam majelis itu tampak begitu semangat. Semangat berzikir ini bisa jadi merupakan energi positif yang dialirkan oleh para malaikat. Tidak mungkin atas dorongan nafsu atau dorongan setan, sebab setan pasti menghalang-halangi manusia untuk berzikir. Kedua, orang yang biasanya berwajah masam dalam majelis zikir menjadi murah senyum, mudah diajak tegur sapa, dan enak diajak berbicara. Ini merupakan pertanda turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, orang yang biasanya kalau bicara keras dan sesuka hati, namun dalam majelis zikir itu bicaranya jadi lembut dan santun. Coba kita perhatikan, orang-orang yang umumnya biasa mencela, songong lo, di majelis zikir dia cuma ngomong, jangan gitu dong, kita kan teman. Ada juga orang yang biasanya membela diri dengan mengatakan, suka-suka gue dong. Dalam majelis zikir ucapannya lebih halus, aku sukanya begini. Keempat, tanda-tanda bahwa rahmat Allah turun dalam majelis zikir itu adalah orang-orang yang dalam sehari-hari selalu ingin kenyamanan. Dalam majelis zikir, mereka rela
berdesak-desakan, bahkan masih bisa tersenyum saat tempat duduknya kurang nyaman. Orang-orang yang biasanya ingin dihormati dan didahulukan tidak peduli dengan yang lebih muda. Dalam majelis zikir ia bisa menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ia pun akhirnya mau mendahulukan orang lain dan dengan sukarela mengalah. Bahkan tidak kebagian minum pun masih bisa tersenyum. Kelima, orang-orang yang tadinya tidak pernah peduli dengan penderitaan orang lain, dalam majelis zikir hatinya bisa tersentuh. Akhirnya ia tidak segan-segan bertanya kepada orang yang baru sehat, "Gimana, sudah enakan sekarang?" Keenam, orang-orang yang tadinya suka berprasangka buruk, setelah sering hadir di majelis zikir, jadi positif dalam berpikir. Jadilah ia seorang yang selalu berprasangka baik. Contohnya adalah, ada orang yang dulunya kalau melihat pengemis yang masih gagah, mencelanya dengan berbagai macam celaan, misalnya dasar pemalas, dan lain-lainnya. Setelah rajin menghadiri majelis zikir, kepada siapapun pengemis yang menadahkan tangan kepadanya, tanpa banyak berkata-kata langsung ia memberinya uang. Kok bisa? Begitu drastis perubahannya, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisi hatinya. Ia menyadari Allah yang menuntun pengemis itu kepadanya agar dia bersedekah. Demikianlah, saudara, cara mendeteksi datangnya para malaikat dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu majelis zikir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.